أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita banyak nikmatnya. Di antara nikmat itu Allah subhanahu wa ta'ala izinkan dan mudahkan langkah kaki kita untuk bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian Allah lunakkan pula hati kita untuk bermajlis ilmu agama. Majlis kita ini seperti biasanya membahas tentang akhlak dan adab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang mana jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara sifat dan ciri khas seorang mukmin adalah memiliki akhlak. Karena di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka jangan ada yang mengaku seorang muslim kalau dia tidak memiliki akhlak. Karena seorang muslim yang memiliki akhlak buruk, akhlak yang jelek, itu hanya akan menjelekkan agama Islam itu sendiri. Oleh karenanya kita ingin menjadi muslim sejati, muslim yang sesuai dengan keinginan Rasulullah SAW, yaitu muslim yang berakhlak. Kita masuk kepada bab. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, babu man adraka walidayhi falam yadkhulil jannata. Bab tentang orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup tapi dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam judul bab ini ada isyarat dari Imam Al-Bukhari rahimahullah taala bahwasanya hamba yang Allah kasih kunci untuk bisa memasuki surga dengan mudah, kemudian dia mengabaikannya, itulah orang yang celaka. Karena surga itu banyak kuncinya. Ketika kita sudah bersyahadat la ilaha illallah, kita telah mengambil kunci surga. Tapi masih ada pintu-pintu yang lainnya yang harus kita buka. Di antara kunci itu adalah berbakti ke orang tua. Tapi kesempatan bakti tidak dimanfaatkan oleh hamba tersebut, maka hamba inilah hamba yang merugi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Radhima anfuhu, radhima anfuhu, radhima anfuhu." Celakalah seseorang, celakalah seseorang, celakalah seseorang. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya sebanyak 3 kali. Para ulama menjelaskan bahwasanya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, celakalah seseorang, celakalah seseorang, celakalah seseorang, ini merupakan kabar dari Nabi dan juga doa. Sampai Nabi berdoa 3 kali. Kalau sudah orang soleh yang berdoa, maka doanya mustajab. Doa orang soleh ketika dia semakin soleh, maka doanya itu semakin mustajab. Maka tidak salah ketika ada orang-orang mengatakan, awas,
hati-hati doa orang soleh nanti kualat. Kan gitu ada di tengah-tengah kita. Bahkan di tempat asal kita itu, ya di kota Medan itu, preman-preman juga kadang-kadang berucap seperti itu. Awas, jangan ganggu orang soleh itu, nanti kualat gitu. Karena memang benar itu. Makin soleh seorang hamba, makin baik hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, makin sedikit dosanya kepada Allah, Allah makin mendengar doanya. Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau tak salah ingat beliau, Sa'ad bin Abi Waqqas dikenal sebagai seorang hamba yang doanya mustajab. Kenapa? Ini hamba soleh saat ini. Sampai diperingatkan oleh manusia, hati-hati kalian dari doanya Sa'ad. Kalau dia sudah mengangkat tangannya ke langit, awas, ya, doanya mustajab. Makanya pernah salah seorang wanita, wallahu a'lam apa dorongan dia menuduh Sa'ad mengambil tanahnya. Dia sampaikan kepada khalifah, pemimpin ketika itu, Sa'ad telah mengambil tanahku, padahal itu tanah bukan milik wanita itu, milik Sa'ad. Kemudian Sa'ad mendatangi wanita itu, kemudian berdoa, ya Allah, oh, udah bahaya ini kalau orang soleh udah berdoa, awas, hati-hati. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Kata beliau, ya Allah, seandainya wanita ini berdusta di dalam ucapannya, maka butakanlah dia. Ngeri doanya. Boleh kita mendoakan orang yang zalim dengan keburukan, boleh, itu hak kita. Apalagi kalau orangnya sudah keterlaluan sekali, boleh kok kita doakan keburukan. Sa'ad bin Abi Waqqas mendoakan keburukan. Apa katanya? Ya Allah, kalau wanita ini bohong, berdusta di dalam ucapannya, maka butakanlah dia dan wafatkan dia di tanah yang dia klaim sebagai miliknya. Enggak lama jemaah yang dirahmati oleh Allah, terkabul doanya Sa'ad. Makanya orang bilang doa orang soleh itu sangat sakti. Benar-benar butalah wanita ini. Dan manusia enggak heran. Kenapa? Manusia dah paham kalau orang soleh mengangkat tangannya ke langit, awas, itu mustajab. Ya, ternyata wanita yang mengklaim itu tanah miliknya padahal dia berdusta, tiba-tiba buta. Setelah buta, dia berkeliling, berjalan-jalan, kemudian jatuh di tanah yang dia klaim itu sebagai miliknya. Mustajab. Itu cuma doa Sa'ad. Gimana lagi ini doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak hanya sekali Nabi katakan celaka, semoga celaka seseorang, semoga celaka seseorang, semoga celaka seseorang. Sampai para sahabat itu khawatir, jangan-jangan kami yang celaka. Siapa ini yang celaka ya Rasulullah? Qalu ya Rasulullah. Mereka mengatakan, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, man, siapa yang celaka itu ya Rasulullah? Jangan-jangan ciri kecelakaan itu ada sama kami. Jadi para sahabat itu kalau Nabi udah ngomong, udah doa, udah, itu khawatir banget mereka. Siapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, man adraka walidayhi indal kibar, yaitu seseorang yang mendapati kesempatan kedua orang tuanya masih hidup di usia renta, di usia tua. Dia punya kesempatan, Allah kasih kesempatan orang tuanya berumur panjang, ya, dikasih dia rezeki, itu rezeki dari Allah itu. Punya orang tua yang sudah tua renta, enggak Allah ambil nyawanya, masih hidup dia di tengah-tengah kita, itu rezeki. Kalau menurut sebagian kita kan itu kadang azab, itu musibah, malapetaka, ya, orang tua itu beban. Itu kita di Arab Saudi
ada dua orang anak yang berselisih, ya, mereka berselisih tentang orang tuanya. Kenapa? Karena mereka berebut untuk mengurusi orang tuanya. Kalau kita berebut, ya, saling telepon, ambillah ibu ini, udah seminggu sama saya ini, ambillah. Ibunya dengar pula tuh, ya Allah, cemana kita ini. Ya, itu kenyataan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Apa kata kita? Dek, kak, bang, ambillah ibu ini, udah sepekan sama saya loh, kamulah yang ambil. Ibunya dengar gitu. Gimana perasaan seorang ibu yang demikian jemaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya ada istilahnya, ya, seorang ibu atau orang tua, satu orang tua itu bisa merawat 10 anaknya, tapi 10 anak belum tentu bisa merawat, ya, satu orang tuanya. 10 anak belum tentu bisa merawat satu orang tuanya. Bahkan itu, ya, banyak yang menolak orang tuanya. Kalau dia mampu, masukkan ke panti jompo, udah viral baru diambil lagi. Ya Allah, ya kan, kita lihat kan begitu kabarnya. Udah viral, udah malu, bukan karena malu sama Allah, malu sama masyarakat Indonesia. Udah viral baru, ayo lupa, nangis-nangis mau dibawa lagi. Sakit hati lah orang tuanya. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini rezeki. Dua orang anak ini di Saudi udah tua ini. Umurnya udah 50 tahun kan ke atas, ya. Kedua-duanya adiknya tentara, ya, kakaknya ini ya masyarakat biasa. Jadi adiknya waktu masih bertugas sebagai tentara negara Arab Saudi, itu orang tuanya, ibunya itu selalu diurus oleh kakaknya. Kemudian tentara ini menafkahi mereka, begitu. Rupanya pensiunlah tentara ini. Akhirnya dia minta izin sama kakaknya, kak, kamu kan udah mengurus ibu udah lama, gantian lah. Kalau kita udah kak, udah sampai mati aja sama ibu, ya kan? Kadang begitu kita. Kalau mereka enggak, kenapa? Mereka tahu hadisnya, mereka tahu doa Nabi, mereka tahu itu kunci surga. Berebut mereka sampai naik ke pengadilan. Untuk apa? Berebut hak mengasuh orang tua. Wih, luar biasa jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita saling menolak, udahlah sama kamulah, saya kan miskin, kamulah. Ibunya nangis, ibunya kadang. Gimana nggak nangis orang dengar kalimat yang penolakan seperti itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi di sini mengingatkan 1400 tahun yang lalu Nabi mengatakan, man adraka walidayhi indal kibar, siapa yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup di usia tua. Di sini kata ulama, kenapa Nabi mengingatkan dengan al-kibar, tua? Karena di situ letak ujian yang sebenarnya. Kalau berbakti ke orang tua di saat mereka masih kuat, itu kadang-kadang nggak tulus baktinya. Kenapa? Kalau kita ngomong kasar sama orang tua, takut nanti dimarahi, enggak? Tapi coba orang tua udah lemah, bahkan ada yang sudah lumpuh, ya, ada yang udah nggak bisa bergerak lagi atau sudah lemah lah dia. Di situ baru kelihatan bakti yang tulus itu. Kalau sekarang orang tua misal masih kuat, wajarlah kita lemah lembut ngomongnya, ya kan? Kadang dia minta sesuatu kita lakukan, ya takut, ada perasaan takut. Tapi bakti yang jujur itu ya ini, di saat orang tua sudah tua renta, di situ diingatkan oleh Nabi, di sinilah bakti yang sesungguhnya. Coba lihat, kasih bukti bahwasanya kita seorang muslim yang benar-benar berbakti ke orang tua itu di saat sudah tua renta. Mau kita nyeboi dia, mau kita nyiapkan makanannya, ya kan? Mau kita nyiapkan pakaiannya, mau kita mandiin dia, mau kita belanjain dia, mau kita kasih rumah dia, kita naungi, kita kasih sayang, kita suapin sebagaimana dia menyuapi kita ketika kita masih kecil.
Jadi subhanallah, ini bakti yang sesungguhnya. Dan disinilah letak ujian itu. Au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya. Kedua-duanya atau salah satu dari keduanya. Fadakhalan nar, kesempatan emas itu tidak dia manfaatkan sehingga dia masuk ke dalam neraka. Celakalah hamba itu. Jadi itulah hamba yang celaka yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tidak termasuk di antaranya. Kalau kita pernah berbuat buruk ke orang tua, semoga di sisa umur kita ini kita bisa menebus dosa kita dengan bakti yang sesungguhnya. Karena mereka itulah kunci surga kita. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan sahih. Bab yang berikutnya, babu man barra walidayhi zadallahu fi umri. Bab orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah pasti tambahkan umurnya. Jadi ya, para ulama ketika menyebutkan bab ini, mereka menjelaskan bahwasanya ada loh sebagian orang dikasih tahu tentang pahala berbakti ke orang tua, masuk surga, ini itu, pahalanya nanti balasannya, itu mereka kurang tertarik. Ada yang begitu. Jadi gimana? Nah, kalau ada balasannya di dunia, nampak, kelihatan, baru mereka tertarik. Apa itu contohnya? Dikasih panjang umurnya. Makanya Nabi di sini memotivasi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dengan surga. Tapi kalau surga itu belum menggerakkan hati kita, Nabi kasih tahu. Kan kalau surga kan manfaatnya nanti setelah kita mati baru dapat. Kan begitu. Tapi kalau umur yang panjang itu kita rasakan di dunia. Jadi Nabi sengaja memotivasi umatnya, terkhusus para sahabatnya, dengan sebagian dari perkara dunia. Biar apa? Biar lebih tergerak lagi hati itu. Bahwasanya manfaatnya itu kembali kepada kita di akhirat plus di dunia. Jadi bagi yang merasa surga itu belum cukup baginya, di dunia pun ada kok manfaatnya, begitu. Apa itu? Dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Dari Mu'ad, beliau mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai beliau, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barra walidayhi tuba lahu, barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka untuk dia tuba. Apa tuba? Tuba dimaknai beberapa makna. Ada ulama yang mengatakan tuba itu maknanya adalah sebuah pohon di surga. Ada ulama yang lain mengatakan tuba itu adalah surga itu sendiri. Ada ulama yang lain mensyarah bahwasanya tuba itu adalah kebaikan. Jadi intinya siapapun yang dia berbakti kepada kedua orang tuanya, bagi dia surga, bagi dia kebaikan, bagi dia pohon di surga. Iya. Zadallahu azza wa jalla fi umurihi, kemudian Allah tambahkan umurnya. Zada artinya tambah, Allahu pelaku yang menambah umurnya. Siapa yang menambah umurnya? Allah. Siapa yang mengkhabarkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak pernah berdusta di dalam ucapannya. Kalau Nabi katakan ditambah umurnya, sebagai seorang muslim kita harus yakin bahwasanya umur itu benar-benar ditambah. Zadallahu fi umurihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Allah tambah umurnya. Di sini para ulama menjelaskan atau mensyarah makna panjang umur. Yang pertama, sebagian mereka mengatakan bahwasanya panjang umur itu sesuai dengan teksnya ini. Benar-benar panjang umurnya. Yang tadinya umurnya dicatat oleh malaikat adalah 40 tahun misalkannya, rupanya bakti pula dia ke orang tuanya, maka ya ditambahkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kitab catatan takdir itu ada dua. Satu yang di Lauhil Mahfuz yang ada di sisi Allah itu tidak pernah berubah sedikit pun. Yang satunya lagi yang ketika malaikat diutus ke dalam rahimnya, ialah rahim seorang ibu, yu'maru bi arba'i kalimat, disuruh mencatat 4 hal. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqin au sa'idin, disuruh menulis rezekinya, ajalnya, kemudian amalannya, kemudian celaka atau selamat. Nah, ketika seorang hamba itu semakin dia berbakti, yang tadinya mungkin harusnya dia tadi ketabrakan di luar, mati dia harusnya. Tapi karena tadi sebelumnya dia berbakti, mungkin dia telepon orang tuanya, dia tanya kabar orang tuanya, atau mungkin dia transfer uang ke orang tuanya, atau apapun bentuk bakti itu kan banyak. Apapun itu bentuk bakti itu kan banyak. Nah, ketika dia bakti, Allah hapus. Tadi harusnya dia melanggar, tiba-tiba dia nggak kena, orang yang di belakang yang kena. Begitu. Ini ya makna yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama. Apa itu? Benar-benar panjang umurnya. Yang tadi harusnya dia ya kecelakaan, Allah selamatkan dia dari kecelakaan. Allah panjangkan umurnya, memang betul-betul panjang. Atau makna yang kedua kata ulama adalah Allah berkahi umurnya. Makna panjang umur adalah berkah. Berkah itu apa? Banyak kebaikan di umurnya yang singkat. Adakah orang yang seperti ini? Banyak. Adakah orang yang umurnya singkat tapi amalannya mengalahkan amalan orang umur 60 tahun, 70 tahun? Banyak, cuma. Siapa salah satu contohnya? Imam An-Nawawi, Imam madhab Syafi'i. Siapa itu? An-Nawawi. Berapa umurnya? 40 tahun. Hidup cuma 40 tahun. Coba lihat, kayaknya hampir di setiap masjid itu ada bukunya, buku beliau. Arba'in Nawawiyah, Riyadhus Shalihin, Majmu', Minhaj, banyak. Syarah Sahih Muslim, minimalnya ada Arba'in Nawawiyah, ada Riyadhus Shalihin di keumuman masjid seluruh dunia. Bukan cuma di masjid Indonesia. Di seluruh masjid dunia itu rata-rata ada kitab Arba'in Nawawiyah, ada Riyadhus Shalihin biasanya. Kenapa? Karena beliau itu sangat ikhlas. Bukti ikhlas itu apa? Bukti ikhlas itu adalah kitab-kitab dia dibaca dan diterima oleh banyak orang. Umur dia berapa? 40 tahun. Tapi berkah umurnya. Kita yang udah 60 tahun misalkannya, belum tentu bisa mengejar amalan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, mungkin ada yang udah umur 70 tahun, belum tentu bisa mengejar ya amalan yang dilakukan oleh anak yang berumur 40 tahun ini. Bahkan kalaupun Allah kasih kita umur 100 tahun, belum tentu kita bisa mengejar amalan yang dibuat semasa hidup Imam An-Nawawi. Ini namanya berkah di dalam umur. Ada yang begitu. Ada yang dia hanya berumur 38 tahun. Siapa itu? Al-Imam Umar bin Abdul Aziz. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz ini masih keturunannya Umar bin Al-Khattab. Dan beliau ini Allah kasih kehidupan hanya 38 tahun di dunia. Tapi ketika dia menjabat sebagai pemerintah, khalifah, dia menjabat itu lebih kurangnya kalau tak salah ingat 2,5 tahun atau 3 tahun. Cuma 2,5 tahun atau 3 tahun dia menjabat sebagai pemimpin.
tidak ada orang miskin di daerahnya. Subhanallah. Berkah nggak tuh umurnya? Berkah sekali jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai orang dari Baitul Mal ingin mengeluarkan zakat, ingin membagikan zakat, keliling hampir tidak didapati seorang pun yang berhak menerima zakat. Hebat nggak itu? Hebat. 38 tahun meninggal dunia. Kita yang dikasih 50 tahun, 70 tahun, atau mungkin 100 tahun, belum tentu Allah berkahi umur kita sehebat Umar bin Abdul Aziz. Ya, sampai istrinya itu bingung lihat Umar bin Abdul Aziz. Istrinya ini kan anak dari seorang khalifah juga, Raja Fatimah, kalau nggak salah ingat namanya. Ya, kenapa? Karena dia mendahulukan masyarakatnya daripada keluarganya. Didahulukan. Pokoknya masyarakat nomor satu, tanggung jawab saya di hadapan Allah. Nanti gimana saya bertemu dengan Allah dalam keadaan saya menzalimi masyarakat. Umur 38 tahun, tapi Allah kasih umurnya mengalahkan orang yang diberikan umur panjang. Ada yang begitu. Ya, ada juga orang-orang yang umurnya panjang tapi amalannya enggak ada. Sholat sunnahnya enggak, puasanya enggak, sholat 5 waktunya, ininya. Ini orang yang tidak diberkahi umurnya. Panjang pun umurnya, kalau enggak sholat dia enggak ada gunanya. Kan begitu katanya. Iya. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna daripada hadis Nabi ini adalah dua tadi. Kalau tidak dipanjangkan umurnya secara nyata yang benar-benar panjang, maka makna yang kedua diberkahi umurnya. Dibuat hatinya itu mudah aja buat baik. Mau sedekah gampang, mau menjaga sholat 5 waktunya gampang, mau puasa sunnah gampang. Pokoknya gampang dia di dalam berbuat kebaikan. Nah, ini ciri-ciri umur yang Allah berikan keberkahan kepadanya. Ya, hadis ini diperselisihkan oleh ulama tentang kesahihannya. Syekh Al-Albani mengatakan hadisnya dhaif, tapi Al-Imam Al-Hakim mengatakan hadisnya sahih, dan Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan ini sahih juga. Tapi walaupun seandainya hadis ini lemahnya tidak sampai kepada dusta. Ya, lemahnya tidak sampai kepada hadis palsu, tidak. Ada hadis yang sahih lainnya yang semakna dengan hadis ini, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Apa lafadznya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau sudah dikatakan riwayat Bukhari Muslim tidak ada keraguan atas kesahihannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam semakna dengan hadis ini? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ahabba, siapa habib, cinta, siapa yang suka, siapa yang cinta, siapa yang senang, an yubsatalahu fi rizqihi, dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Dan tali silaturahmi yang paling pantas untuk kita sambung dan yang paling dekat dengan kita, ya dengan ibu dan bapak. Nomor 1 ibu, kedua bapak. Ya, jadi hadisnya sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sehingga hadis ini dianggap maknanya sahih walaupun periwayatannya ya diperselisihkan oleh para ulama. Tapi hadis yang lain sama maknanya, siapa yang berbakti, siapa yang menyambung silaturahmi ke orang tuanya, maka panjang umurnya, lapang rezekinya. Timbullah pertanyaan, sebagian orang saya lihat Ustaz, ada yang dia tidak bakti ke orang tuanya, ada yang dia durhaka ke orang tuanya, tidak mau merawat orang tuanya, membuang orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, tapi umurnya kok panjang. Tapi kenapa pula ya umurnya panjang, rezekinya lapang? Ada nggak kita lihat gitu? Ada. Ya, orang tuanya dibuang yang panti jompo, tapi hidupnya mewah, mobilnya banyak, rumahnya besar, ya kaya raya dia.
Ada orang yang begitu. Itu namanya apa? Istidraj. Itu diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau melihat seorang hamba Allah berikan kepadanya dunia padahal dia bermaksiat kepada Allah, maka ketahuilah itu namanya istidraj. Sengaja diulur-ulur, nanti di hari kiamat habis. Ya, makin menumpuk dosanya, dikasih dia nikmat di dunia ini, nanti di akhirat habis. Kenapa habis? Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu namanya istidraj. Sengaja ditumpuk dosanya, ditumpuk, nanti pada hari kiamat dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehancur-hancurnya hamba itu. Jadi kita berusaha untuk menjadi hamba, ya, yang mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat. Kalau surga tadi itu belum memotivasi kita, nah coba umur yang panjang dan rezeki yang lapang itu apakah tidak memotivasi kita juga? Kalau enggak, udah binasa lah kita itu. Ya, sudah dikasih tahu kunci surga itu bakti ke orang tua. Kunci surga itu bakti ke orang tua, enggak bisa juga. Dikasih tahu lagi, ada loh kenikmatannya di dunia, panjang umurnya dan juga lapang rezekinya. Enggak bisa juga. Nah, ini hamba yang celaka udah dikasih tahu kenikmatan dunia dan akhirat dia dapat, tapi tidak menggerakkan hatinya untuk bakti ke orang tuanya. Ya. Kalau ada yang mengatakan saya disiksa, saya disakiti, saya dibuang oleh orang tua saya, itu kerugian untuk orang tua kita. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah menuntut kita untuk bakti, titik. Berarti orang tua telah menghalangi dirinya untuk mendapatkan kebaikan. Masa kita juga membalas, ya, menjadikan diri kita terhalangi juga dari kebaikan? Janganlah. Ya, cukuplah itu orang tua kita. Kalau memang merasa sakit sekali hasil daripada dia membuang kita, dia tidak mengurusi ibu kita, yang bikin sakit hati anak-anak tuh kadang gitu. Iya, ibu saya ditelantarkan, kemudian ayah saya nikah lagi, kami dibuang. Itu kadang-kadang itu alasan kadang-kadang. Ya, itu yang membuat dia berani bentak orang tuanya, ayahnya, berani memutus hubungan dengan ayahnya. Apalagi terus disuntik oleh seorang istri yang tidak kenal agama, disuntik terus, akhirnya manggil orang tuanya pun bukan lagi bapak, nama, kadang bukan nama lagi, kebun binatang, ya, jadi hewan orang tuanya. Subhanallah. Ya jangan, kalau orang tua kita sudah terhalangi dari kebaikan, itu urusan dia sama Allah. Nah, urusan kita sama Allah, kita dituntut untuk bakti. Itu dia. Bab yang berikutnya, babu la yastaghfiru li abihil musyrik. Bab seseorang tidak boleh meminta ampunan untuk ayahnya yang mati dalam keadaan musyrik. Tapi kalau ayahnya masih hidup, masih boleh dia mendoakan, kata ulama. Tapi doanya bukan doa semoga Allah ampuni, bukan istighfar Allahumma gfir li abi Rabbi gfirli wali walidayya. Ini enggak boleh doa seperti ini. Kenapa? Karena seorang musyrik itu tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Kalau orang tua bertaubat sebelum meninggal dunia, maka masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Jadi bab ini menjelaskan kita bakti ke orang tua, tapi kita nggak boleh mendoakan ampunan untuknya kalau dia musyrik, mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Nggak boleh kita berdoa di sujud, Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nggak boleh.
Karena orang musyrik itu tidak dibolehkan oleh Allah untuk kita mintai ampunan. An Ibnu Abbasin fi qaulihi azza wa jalla, dari sahabat Ibnu Abbas tentang firman Allah azza wa jalla. Ibnu Abbas ini sahabat Nabi yang mulia, yang mana beliau ya ahli di dalam Al-Qur'anul Karim, dan beliau banyak mentafsir Al-Qur'an. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Apabila sampai kepadamu usia tua salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya, sampai kepada kita kesempatan mendapati orang tua masih hidup, salah satunya atau kedua-duanya di usia tua, maka janganlah engkau mengatakan uff. Apa uff? Uff ini maknanya kalimatut tadajjur, kalimat yang menandakan kita tidak suka. Cuy, ya, atau kalimat yang semisal dengan itu. Kalau beda daerah ini mungkin beda lagi kalimatnya, tapi kalimat itu menunjukkan dongkol gitu, nggak suka, nggak senang. Gak boleh. Jadi orang tua kalau seandainya mendengar anak-anaknya yang sekarang ini masih kecil anak-anak itu mendengar kan gitu. Nah, ayo mandi yuk, katanya. Gitu. Itu dari sekarang diluruskan, Bapak Ibu sekalian. Jangan dibiarkan nanti terbawa sampai dia dewasa. Yang rugi siapa? Kalau anak kita celaka, yang rugi siapa? Kita juga, dia kan darah daging kita. Makanya dari kecil dididik dia ke agama. Kadang-kadang kita hanya menyalahkan anak kita. Anak saya melawan ustadz, anak saya durhaka, anak saya kasar sama saya. Ya iyalah, kitanya ketika dia masih kecil, masih lunak, dia masih bisa dibentuk lurus ke kanan ke kiri, kita nggak mau mendidik dia ke agama. Dari kecil diingatkan, dia makan tangan kiri, ingatkan, jangan tangan kiri, makannya tangan kanan. Jangan dinormalisasi, kan masih anak-anak. Janganlah. Seorang muslim itu makan dan minum pakai tangan kanan, setan makan dan minum pakai tangan kiri. Jangan gitu ya nak ya. Dari kecil anak-anak disuruh mandi nggak mau, nggak boleh ngomong marah Allah nanti. Tak buat dari kecil dia takut sama Allah. Gitu. Ini pendidikan muslim yang sesungguhnya. Jadi jangan hanya sekedar menyalahkan anak-anak. Nah, sekarang kita punya anak, Allah kasih rezeki, itu amanah, harus dijaga. Didik dia ke agama dari kecil. Jadi jangan kaget kalau nanti dia durhaka kepada kita di saat kita sudah lemah. Kenapa? Dari kecil kita nggak didik dia, nggak bawa dia ke agama, nggak bawa ke majelis ilmu, nggak ngarahkan dia ke sekolah agama misalkannya, ya, nggak kita ajarkan Al-Quran, tidak kita ajarkan hadis, tidak kita ajarkan adab, akhlak dari kecil. Akhirnya kita yang merugi di hari tua. Sampai kepada firman Allah, kama rabbayani shaghira. Ya Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Duhai Rabbku, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi aku di waktu kecil. Fanasakhathal ayatu fi bara'ah. Maka ayat ini dihapus dengan ayat yang ada di dalam surah At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi, tidak pula orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada orang-orang musyrik, walaupun orang musyrik itu adalah karib kerabat kita sendiri, setelah jelas mereka adalah penghuni neraka jahim. Kapan setelah jelas mereka sebagai penghuni neraka jahim? Ketika mereka wafat di atas kekafirannya. Sudah jelas? Kita udah berusaha, orang tua kita ajak Islam, kita ajak untuk beriman, nggak mau.
mati di atas itu, udah jelas berarti dia termasuk penghuni neraka jahim. Nggak boleh lagi kita mendoakannya. Maka ayat yang sebelumnya yang memerintahkan kita untuk mendoakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu dihapus oleh ayat ini. Gak boleh kita doakan orang musyrik, ya, walaupun orang tua kita, karib kerabat kita, kalau dia mati di atas kesyirikan, gak boleh Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi ketika dia masih hidup, kata ulama, kita harus bukan sekedar boleh, harus semangat, wajib kita ajak dia kepada keislaman. Kalau anak sayang ke orang tua, kita doakan dia, doakan apa doanya? Berikan ya Allah, berikanlah dia hidayah. Sebagaimana Abu Hurairah dengan ibunya, ibunya orang Nasrani, ibunya asik mencela Nabi aja, sampai nangis Abu Hurairah. Ya, kenapa nangis? Karena antara Nabi dengan ibunya, dia lebih sayang ke Nabi. Ini loh orang beriman ini. Ya, ketika kita lebih mencintai Nabi daripada orang tua kita, itulah iman. Nah, dia ini sekarang sedih. Kenapa? Karena kekasihnya yang paling dia kasihi, Nabi, dihina oleh ibunya. Ibunya pun orang yang disayangi oleh dia. Akhirnya nangis dia menemui Nabi, ya Rasulullah, doakanlah ibu saya. Apa kata Rasulullah? Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah ibunya Abu Hurairah. Ketika dia pulang kembali ke rumahnya, ibunya sudah masuk Islam. Kenapa kok bisa masuk Islam? Karena doanya Nabi mustajab. Ya, jadi di sini kata para ulama, boleh doakan orang tua yang kafir, boleh, tapi ketika dia masih hidup, doanya apa? Semoga Allah berikan dia hidayah. Demikian pelajaran yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang telah kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, apa yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, apa yang salah itu murni dari saya dan dari syaitan. Naktafi bihadzal qadar ila huna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.